Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisopia dengan NPM 2035 15516083. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Inovasi Teknologi Administrasi. Materi 1 sampai 2 berisi materi tersebut membahas berbagai jenis peniruan kreatif seperti salinan desain, adaptasi kreatif, lompat, teknologi, dan adaptasi ke industri lain. Hal ini juga mengeksplorasi pentingnya inovasi dalam landscape kompetitif dan kewirausahaan saat ini. Pengaruh inovasi dan kewirausahaan di sektor publik ditonjolkan melalui karya Peter F. Drucker, David Osborne, dan Ted Gibler. Mereka memperkenalkan konsep manajemen publik baru, menerapkan prinsip bisnis pada administrasi publik. Materi tersebut menekankan pentingnya transformasi birokrasi menuju tata kelola kewirausahaan dan kompetitif. Selain itu, ini menggali konsep inovasi tambahan yang melibatkan perbaikan penting berdasarkan pengetahuan yang ada tanpa mengganggu apa yang sudah ada. Materi tersebut juga menyentuh tingkatan inovasi, mulai dari peniruan hingga kreasi, dan berbagai jenis peniruan, termasuk peniruan duplikasi dan peniruan kreatif. Kemudian, materi 3 sampai 4. Materi yang ada membahas pentingnya inovasi dalam bisnis dan sektor publik untuk menghadapi persaingan yang semakin kuat. Inovasi didefinisikan sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit penerima. Materi tersebut memberikan contoh perusahaan seperti Nokia, BlackBerry, iPhone, Samsung, dan produsen gadget dari Cina untuk mengilustrasikan bagaimana inovasi memainkan peran kunci dalam keberlangsungan perusahaan. Selain itu, materi ini juga menjelaskan tentang tujuan sumber peluang inovasi menurut Drucker, yang terdiri dari 4 sumber internal organisasi dan 3 sumber eksternal. Konsep New Public Management dan bagaimana ide inovasi dan kewirausahaan mempengaruhi administrasi publik juga disorot dengan mengutip karya dari Osborne dan Gibler. Kemudian, materi ini juga membahas jenis atau tipe inovasi baik teknologi maupun manajemen, serta perbedaan antara informasi radikal dan inkremental. Kemudian, materi 5-6. Materi tersebut membahas tentang inovasi dalam sektor publik, menyoroti perbedaan nilai antara sektor publik dan swasta. Inovasi di sektor publik ditekankan karena dapat meningkatkan kinerja layanan publik, merespon perubahan kebutuhan masyarakat, dan memperbaiki efisiensi. Pentingnya inovasi juga disebabkan oleh karakteristik sistem publik yang cenderung statis. Kemudian, adanya budaya inovasi ini di sektor publik esensial untuk mengatasi kebuntuan organisasi. Materi juga mencakup alasan mengapa sektor publik harus berinovasi, seperti merespon perubahan, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Tipologi inovasi sektor publik termasuk pelayanan baru, inovasi proses, inovasi administratif, inovasi sistem, inovasi konseptual, dan perubahan radikal dalam rasionalitas. Materi mengkategorikan inovasi sebagai inovasi inkremental versus radikal, inovasi top-down versus bottom-up, serta inovasi yang dipimpin oleh kebutuhan versus efisiensi. Kesimpulannya, inovasi di sektor publik membawa dampak positif pada penyelenggaraan pelayanan publik dan efisiensi organisasi, serta mendorong perubahan yang diperlukan dalam melayani masyarakat dengan lebih baik. Kemudian materi terakhir, materi 7. Materi tersebut membahas paradigma administrasi publik dengan menekankan pada paradigma New Public Service atau NPS sebagai yang paling mengedepankan inovasi. Melalui NPS, publik dilihat secara utuh dan humanis, bukan hanya sebagai pelanggan. Perubahan paradigma pemerintahan mengubah peran pemerintah menjadi fasilitator dan regulator, menuntut kebijakan publik yang inovatif. Prinsip-prinsip NPS menekankan kolaborasi, kepentingan bersama, pelayanan publik, dan demokrasi. Inovasi kebijakan publik diperlukan untuk menjawab perubahan sosial, ekonomi, dan publik dengan prasyarat utama berupa gagasan dan ide dari pejabat publik, serta adaptasi terhadap perkembangan luar organisasi. Jenis-jenis inovasi kebijakan mencakup inovasi proses, metode, dan produk, dengan fokus pada peningkatan kualitas kerja baik eksternal maupun internal. Sekian
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.